senang saja. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Karel Tuuk, Gembala di Jemaat Elim, Gereja Presbyterian Injili Indonesia di Jakarta. Sangat bersyukur kalau hari ini di tengah-tengah situasi yang spesial, ini latar belakang budaya Jepang, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk melihat dalam kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12 sampai 39, namun saya hanya membaca satu ayat dari 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-37. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-37, firman Tuhan berkata demikian. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, bagian firman Tuhan yang saya baca ini bercerita tentang iman dari seorang Daud, yang pada dasarnya saya beri tema menerobos batas-batas ketidakmungkinan. Sekali lagi, menerobos batas-batas ketidakmungkinan. Apa yang dihadapi oleh Daud di sini ialah bagian ini bercerita tentang tantangan yang membuat hidup paling hidup, yang membuat keadaan paling bersinar. Apa yang dapat kita lihat dalam bagian ini, untuk menerobos batas-batas ketidakmungkinan, maka hal yang pertama yang saya perhatikan dalam ayat-ayat ini ialah dia berbicara tentang menerobos atau mengubah paradigma lemah atau terbatas menjadi tanpa batas, atau barangkali yang kita sebut unlimited. Saudara-saudara, pada bagian ini bercerita tentang sesuatu yang sangat menegangkan karena orang Israel, tentara Israel, menghadapi kondisi-kondisi yang sangat spesial, sangat luar biasa, sangat menakutkan. Daud sudah mendapatkan informasi, bahkan Daud sudah datang di medan pertempuran, dan dia melihat keadaan-keadaan yang sudah berada dalam kondisi sangat darurat. Ketika dia mendapatkan informasi itu, lalu kemudian dia ingin agar supaya betapapun saudara-saudaranya menceritakan tentang kondisi Daud yang mungkin terlalu bersemangat dan tidak mungkin menghadapi seorang Filistin yang sangat luar biasa, tapi dia bertekad bahwa apa yang dibicarakan oleh saudara-saudaranya, yaitu keadaan-keadaan atau paradigma-paradigma yang lemah berkenaan dengan siapa dia. Dia bukan tentara yang sangat teruji dalam peperangan, tetapi Daud merasa bahwa dia mampu merubah keadaan-keadaan atau paradigma-paradigma yang lemah menjadi sesuatu yang sangat dan sangat tak terbatas. Kenapa? Karena dia tahu bahwa perjuangan dia, kerja dia, pelayanan yang dia lakukan adalah bekerja bersama dengan Tuhan. Jadi, mari kita memikirkan bagaimana keadaan-keadaan yang kita hadapi sekarang dengan suatu keadaan yang mungkin sangat sulit. Tetapi inilah yang Tuhan inginkan. Ialah iman Kristen harus memiliki bobot yang sangat kuat untuk merubah yang lemah
menjadi sesuatu yang sangat spesial dalam tangan Tuhan. Hal yang kedua yang saya perhatikan dalam bacaan ini ialah bahwa untuk menerobos batas-batas ketidakmungkinan, maka Daud berprinsip bahwa dia perlu meraih kehidupan yang lebih besar. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sini adalah tantangan menghadapi orang besar, raksasa, dan semua pasukan sudah betul-betul berada dalam keadaan down. Mereka secara mental sudah kalah. Tetapi Daud merasa bahwa ada kehidupan yang lebih besar yang Tuhan akan karuniakan kalau dia siap, kalau dia mau, dan kalau dia mau bergerak bagi kemungkinan-kemungkinan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Itulah sebabnya yang terjadi dalam bagian ini ialah dia terus bergerak, dia terus maju. Dia ingin agar supaya sesuatu yang terjadi itu perkara besar, bukan kekalahan. Saudara-saudara, inilah yang menjadi tantangan bagi kita sebagai umat Kristen masa kini. Kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang memang betul-betul menakutkan. Seperti Daud, barangkali orang berpikir dia akan mati. Barangkali dia akan menjadi korban. Bahkan bangsa itu akan menjadi korban. Tapi inilah yang terjadi. Dia maju, dia siap, dan kemudian dia ingin memiliki perkara-perkara yang lebih besar. Mari kita bersama dengan Tuhan Yesus maju di dalam kehidupan menghadapi banyak tantangan dan pergumulan yang menghadang dan kemudian membuat kita seolah-olah tidak ada jalan untuk maju. Tetapi bersama dengan Tuhan yang sudah merintis jalan maju tersedia bagi umat Tuhan. Jalan maju tersedia bagi kita semua yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya apa yang kita lihat dalam bagian ini ialah dia berkata bahwa dia memang selalu berada di dalam keadaan-keadaan yang darurat. Singa dan juga beruang itu menjadi pengalaman yang menguatkan hatinya. Bahwa kalau yang lain yang sangat ditakuti oleh manusia sudah dikalahkan, maka dia percaya bahwa yang terbaik pasti Tuhan sediakan. Yang lebih besar pasti akan terjadi. Dia meraih kehidupan yang lebih besar. Lalu hal yang ketiga yang saya perhatikan dalam bacaan tadi ialah bahwa untuk menerobos batas-batas ketidakmungkinan, menghadapi sesuatu yang sangat kuat dan luar biasa, maka dia mau mengganti rasa takut pada risiko dengan keberanian hidup. Dia mau mengganti rasa takut kepada risiko dengan memberikan dalam dirinya. Dia berkata kepada dirinya, hilangkan semua rasa takut kepada risiko. Hilangkan semua keadaan-keadaan yang menghambat dia dalam bergerak. Dan kemudian dia mau agar supaya seluruh keberadaannya dia hidup di dalam keberanian. Karena itu inilah yang terjadi, bahwa tantangan yang paling terbesar, yang paling berat sekalipun, ketika dihadapi dengan iman di dalam Tuhan Yesus, maka inilah yang terjadi, bahwa kemenangan itu membuat dia paling hidup. Saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa apapun yang memang merintangi kita, apapun yang memang menghadang kita, kita bisa menerobos semuanya itu dengan iman, dengan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan pasti tolong kita semua. Shalom. Tuhan memberkati saudara-saudara. Yesus, Engkaulah mata hatiku, dunia tak dapat. Sahabat yang terkasih, Anda baru saja menyaksikan tayangan kami yang luar biasa. Kami berharap tayangan tersebut bisa menjadi berkat bagi Anda semuanya. Kami mengundang bagi Anda yang tergerak untuk bermitra dengan kami, silahkan Anda mengisi kolom komentar di bawah. Dan jika Anda tergerak hati untuk membagikan video-video kami, silahkan subscribe dan share semua tayangan video kami ke teman-teman dan kerabat Anda. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.
hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan